Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Hesti tentang anggaran bahan baku. Perkenalkan, saya sendiri Diana Novitasari dan rekan saya Mairista Dianti, Istianatul Fauziah, Tuti Alawiyah, dan Suci Nurhidayah. Sebelum lanjut ke soal kasus, baiknya kita mengetahui dulu bahan baku itu apa. Jadi, bahan baku merupakan bahan yang menjadi unsur utama dari suatu produk. Bahan baku ini biasanya merupakan bahan utama yang bisa langsung terlihat pada produk jadi. Nah, sumber penyusunan anggaran bahan baku dibagi menjadi dua. Yang pertama, anggaran produksi, yaitu pernyataan output berdasarkan produk dan biasanya dinyatakan dalam unit. Sedangkan standar pemakaian bahan baku adalah standar atau patokan untuk membuat satu unit produk. Selanjutnya, komponen anggaran bahan baku dibagi menjadi 4. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku. Perhitungan pemakaian bahan baku, unit yang diproduksi dikali standar pemakaian bahan baku. Kedua, anggaran biaya bahan baku. Perhitungan biaya bahan baku, pemakaian bahan baku dikali harga pokok bahan baku. Ketiga, anggaran persediaan akhir bahan baku. Perhitungan biaya bahan baku dibagi tingkat perputaran persediaan bahan baku dikali 2 persediaan awal. 4. Anggaran pembelian bahan baku. Perhitungan persediaan bahan baku ditambah bahan baku pakai menjadi bahan baku tersedia dikurangi persediaan awal bahan baku menjadi pembelian bahan baku. Selanjutnya, faktor-faktor besar kecilnya jumlah persediaan bahan baku dibagi menjadi 5. Yang pertama, harga beli bahan baku. Kedua, biaya penyimpanan bahan baku. Ketiga, ketepatan pembuatan standar pemakaian bahan baku. Keempat, ketetapan supplier dalam menyediakan bahan baku. Kelima, dan jumlah bahan baku. Untuk selanjutnya yaitu kasus anggaran bahan baku. Manajer PT Harapan telah berasumsi untuk memproduksi 1 unit kecap diperlukan bahan baku berupa 400 gram kedelai, 150 gram gula, dan 70 gram garam. Harga bahan baku masing-masing daerah adalah sebagai berikut. Untuk daerah Jakarta, harga bahan baku per kilo untuk kedelai yaitu 8.000, untuk gula 14.000, dan garam 5.000. Sedangkan untuk daerah Bandung, harga bahan baku per kilo kedelai yaitu 6.800, gula 12.500, dan garam 4.500. Asumsi persediaan awal bahan baku kedelai, gula, dan garam pada PT Harapan adalah sebagai berikut. Untuk daerah Jakarta, persediaan awal kedelai yaitu 900 gram, gula 350 gram, dan garam 150 gram. Sedangkan untuk daerah Bandung, persediaan awal kedelai yaitu 800 gram, gula 250 gram, dan garam 100 gram. Dengan perputaran persediaan daerah Jakarta 2 kali dan Bandung 2 kali, buatlah anggaran bahan baku PT Harapan tahun 2018 kuartal 3 untuk masing-masing daerah. Penyelesaian PT Harapan Standar Pemakaian Bahan Baku 2018. Jenis produk kecap untuk daerah Jakarta. Pertama, kita mengubah dari gram ke kilo, di mana kedelai 400 gram menjadi 0,4 kg, gula 150 gram menjadi 0,15 kg, garam 70 gram menjadi 0,07 kg. Kemudian
dimasukkan sesuai soal seperti kedelai 0,4, gula 0,15, garam 0,7. Untuk harga kedelai per kilogram, kedelai 8.000, gula 14.000, garam 5.000. Untuk menghitung jumlah, diperoleh dari 0,4 dikali harga 8.000. Untuk jumlah gula diperoleh dari harga 14.000 dikali 0,15 jumlah 2.100. Untuk jumlah garam diperoleh dari harga per kilogram 5.000 dikali 0,07 dengan jumlah 350. Untuk menghitung biaya bahan baku, yaitu menambahkan dari jumlah kedelai 3.200, jumlah gula 2.100, jumlah garam 350. Diperoleh hasil 5.650. Untuk daerah Bandung, menghitung sama seperti daerah Jakarta. Selanjutnya, penyelesaian kedua, anggaran pemakaian bahan baku PT Harapan tahun 2018. Untuk daerah Jakarta, bulan Juli, untuk menghitung kedelai 0,4 dikali 91 unit, ketemu dengan jumlah 36,4. Untuk menghitung gula 0,15 dikali 91 unit, ketemu jumlah 13,65. Untuk garam 0,07 dikali 91 unit, ketemu jumlah 6,37. Penyelesaian 3 daerah Jakarta pada bulan Juli, kedelai memiliki jumlah 36,4. Dilihat dari penyelesaian 2, harga 8.000 diperoleh dari soal pada daerah Jakarta, kedelai 8.000 per kilogram, total sama dengan 36,4 dikali 8.000. Untuk gula 13,65 diperoleh dari penyelesaian 2, 13,65. Harga diperoleh dari soal pada daerah Jakarta, harga bahan baku per kilo dikali jumlah sama dengan 191.100. Begitu juga dengan harga garam dan total garam. Untuk bulan Agustus, September sama pengerjaannya, dan untuk kuartal jumlah diperoleh dari keseluruhan jumlah, total diperoleh juga dari keseluruhan total yang diakumulasi. Yang 3 pada daerah Bandung untuk bulan Juli, jumlah 84,4 diperoleh dari penyelesaian nomor 2, penyelesaian 2 pada daerah Bandung. Untuk harga kedelai diperoleh dari soal yang tertera, yaitu sebesar 6.800 per kilo dikalikan dengan 84,4 sama dengan 573,920. Begitu juga dengan harga gula dan garam, jumlah diperoleh dari penyelesaian nomor 2, penyelesaian 2. Untuk bulan Agustus dan September dilakukan perhitungan yang sama seperti bulan Juli. Kuartal 3 jumlah 265,2 diperoleh dari akumulasi bulan Juli, Agustus, dan September. Begitu juga seterusnya. Penyelesaian 4,
Daerah Jakarta pada bulan Juli, perhitungan 291,200 dibagi 2 dikali 2 dikurangi 7.200. 291.200 diperoleh dari penyelesaian 3 pada total kedelai dibagi 2 dan dikali 2 dari rumus dikurangi 7.400 yang diperoleh dari informasi pada modul halaman 39 sama dengan Rp284.000 dan diperoleh dengan harga per kilo 8.000, jumlah kilo 35,5. Begitu juga dengan gula 191,100 dibagi 2 dikali 2 dikurangi 4.900. 191,100 diperoleh dari penyelesaian 3 pada total gula dibagi 2 dan dikali 2 dari rumus dikurangi 4.900 dari informasi tambahan pada modul halaman 39. Begitu juga dengan perhitungan garam. Untuk bulan Agustus dan September juga dilakukan perhitungan yang sama. Pada bulan Bandung juga dilakukan perhitungan yang sama. Contohnya pada bulan Juli 579,920 dibagi 2 dikali 2 dikurangi 5.440. 573,920 diperoleh dari informasi penyelesaian 3 pada kedelai 573,920 dibagi 2 dan dikali 2 dari rumus dikurangi 5.440 dari informasi tambahan pada modul halaman 39. Perhitungan yang sama dilakukan pada jenis bahan baku gula dan garam sampai selesai. Untuk bulan Agustus dan September, begitu juga dilakukan perhitungan sama pada bulan Juli. Itu penyelesaian yang kelima untuk menghitung anggaran pembelian bahan baku PT Harapan tahun 2018 di daerah Jakarta. Yang pertama, menghitung persediaan akhir bahan baku di bulan Juli. Untuk kedelai 35,5, gula 13,53, dan garam 6,22. Ini diperoleh dari penyelesaian yang keempat anggaran persediaan. Begitupun dengan nominalnya 284.000 untuk kedelai, gula 186.200 dan garam 31.100. Ini ya nominalnya dari ini. Sedangkan untuk kilonya kedelai sebesar ini, gula ini harganya, itu juga garam. Selanjutnya untuk menghitung jumlah, yaitu diperoleh dari jumlah kedelai ditambah gula dan garam. Untuk nominal juga sama, menghitungnya dari nominal kedelai tambah gula ditambah dengan garam. Selanjutnya menghitung bahan baku yang dipakai di bulan Juli. Kedelai sebesar 36,4, gula 13,65 dan garam 6,37. Dan nominalnya sebesar segini diperoleh dari penyelesaian yang ketiga anggaran bahan baku. Kita lihat ya. Ini 36,6 di bulan Juli untuk kedelai, gula, dan garam. Ini nominalnya masing-masing. Untuk menghitung jumlah, yaitu sama seperti menghitung persediaan bahan baku di akhir, yaitu jumlah kedelai tambah gula ditambah garam ketemu 56,42. Untuk nominal juga sama. Selanjutnya menghitung bahan baku tersedia untuk kedelai, gula, garam. 71,9 diperoleh dari
Penjumlahan 35,5 ditambah dengan 36,6. Sesuai ya, kedelai ditambah kedelai. Untuk gula ditambah dengan sesuai gula dan garam. Untuk nominal juga sama. Nominal kedelai ditambah dengan nominal bahan baku yang dipakai di kedelai. Untuk menghitung jumlah bahan baku tersedianya yaitu kedelai ditambah gula ditambah garam. Untuk harga juga sama menghitungnya. Selanjutnya untuk menghitung persediaan awal bahan baku di bulan Juli di kedelai. 0,9 diperoleh dari modul halaman 39 di persediaan awal ya. Kedelai 0,9 ini dipindah sesuai kedelai, gula, dan garam. Sedangkan nominalnya yaitu dikali dari harganya sesuai 0,9 dikali 8.000 ketemu 7.200, 4.900, dan 750 tinggal dipindahkan. Untuk menghitung jumlah juga sama, kedelai ditambah gula ditambah garam. Sedangkan untuk yang di bulan September, bahan baku awalnya diperoleh dari ini. Persediaan akhir bahan baku di bulan Juli. Untuk yang kedelai, untuk nominal juga sama dari situ. Untuk jumlahnya dari kedelai ditambah gula ditambah garam. Untuk nominal juga sama. Selanjutnya menghitung pembelian bahan baku. Untuk kedelai di bulan Juli didapat 71. Perhitungannya diperoleh dari bahan baku tersedia dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Sini 71 dikurangi dengan 0,9 hasilnya yaitu 71. Untuk garam juga sama menghitungnya dan gula sesuai kedelai kurangi kedelai, garam, dan gula sama. Untuk menghitung jumlah tinggal dijumlahkan kedelai ditambah gula ditambah garam. Begitu juga menghitung nominalnya yaitu dari nominal kedelai dikurangi dengan nominal kedelai di persediaan awal bahan baku. Selanjutnya yaitu untuk menghitung bulan Agustus dan September, perhitungannya sama seperti menghitung di bulan Juli. Sedangkan untuk triwulan yang ketiga yaitu diperoleh dari 35 ditambah 90,9, 83,9, hasilnya 210,3. Untuk nominalnya juga sama dari nominal kedelai di bulan Juli ditambah bulan Agustus dan September. Untuk ke bawahnya juga sama seperti perhitungan yang di atasnya. Ini untuk daerah Jakarta. Selanjutnya untuk daerah Bandung juga sama perhitungannya seperti untuk di daerah Jakarta, sama persis ya. Ini hasilnya sama. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.